Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Dwi Pangestu, NIM 20172040056 dari kelas 2 Mazhab B. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Peran Filsafat Ilmu bagi Pengembangan Psikologi (suatu tinjauan menurut aliran psikologi modern). Baik, jurnal ini volume 25 nomor 86 dan halaman 87 sampai 111 dan diterbitkan pada bulan Desember 2013 dan ditulis oleh Anna Febrianti Setianing Tias dan saya sendiri Nugroho Dwi Pangestu sebagai reviewer, dan di-download dari link yang tertera pada tabel di atas pada tanggal 8 Juli 2021. Baik, untuk review yang pertama yaitu tentang tujuan penelitian. Bagaimana peranan filsafat ilmu dalam perkembangan psikologi? Pengulasan topik didasarkan pada penganalisaan pemahaman terhadap landasan filosofik yang digunakan dalam perkembangan psikologi. Yang kedua tentang subjek penelitiannya. Subjek penelitian dalam jurnal ini berupa tokoh-tokoh yang terdapat dalam peranan filsafat ilmu dan perkembangan psikologi. Yang selanjutnya yaitu asesmen data. Asesmen data yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu melalui studi kepustakaan, dan informasi-informasi yang didapat diambil dari beberapa pendapat ahli. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian teori dasar, karena penelitian ini melakukan dengan pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan atau menemukan teori yang didasarkan pada studi fenomena. Yang selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Pada kenyataannya, filsafat yang diperbincangkan sering diwarnai perdebatan yang cukup alot, utamanya kedua kelompok yaitu filsafat kritis dan filsafat spekulatif atau psikologi metafisik. Filsafat spekulatif secara khusus membahas tentang jiwa manusia. Dalam perkembangannya, aliran ini lepas dari kandungan filsafat dan mentransformasikan diri ke dalam psikologi. Namun, keterpisahan ilmu psikologi dari filsafat bukan berarti tidak ada korelasi antara keduanya, seperti psikologi dengan filsafat psikologi, dalam artian filsafat ilmu. Sutrisno 1994. Yang selanjutnya, lanjutan yang tadi yaitu demikian pula halnya dengan filsafat ilmu yang mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu yang menyangkut etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan, untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan umat manusia. Dalam pengembangan ilmu psikologi harus terbangkal oleh metode ilmiah dan pemikiran ilmiah agar dapat menghasilkan psikolog-psikolog yang profesional dan handal dalam bidangnya. Maka peranan filsafat ilmu memang begitu besar dalam mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan, karena filsafat telah memberikan arah petunjuk, bahkan melahirkan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dalam perkembangan psikologi. Yang selanjutnya yaitu tentang kekuatan penelitiannya. Ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu landasan teori yang digunakan dalam penelitian sudah tepat. Poin kedua, referensi-referensi pada penelitian sudah lengkap atau up to date, dan terdapat referensi-referensi nasional maupun internasional. Kesimpulannya diambil sesuai dengan teori-teori yang diambil dari beberapa ahli. Yang keempat, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari penelitian sampai hasil penelitian dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal ini mudah untuk dipahami. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan pada jurnal ini. Terdapat 3 poin pada kelemahan, yaitu yang pertama, penulisan jurnal ini
tidak teratur dan tidak sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua, hanya membahas data-data secara umum. Selain itu juga kurang menjelaskan pengaruh peran filsafat ilmu terhadap perkembangan psikologi. Yang terakhir yaitu tidak ada menyajikan tabel dalam jurnal atau tidak ada tabel dalam jurnal tersebut. Review yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dari pembahasan jurnal yang sudah dijelaskan, peran filsafat ilmu dalam pengembangan psikologi dibahas dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan ini menjelaskan bahwa tentang hakikat individu dan permasalahan yang ada di dalam perkembangan individu. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.